Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Semoga puasa teman-teman lancar ya, dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya sedikit ingin memberikan informasi yang cukup penting di balik sebuah remote AC sub. Udah ada yang tahu? Di sini ternyata lengkap loh. Simak terus video ini sampai akhir. Ya, untuk remote AC sub ini saya sudah pakai AC sub ini lebih kurang 2 tahun teman-teman. Dan selama 2 tahun ini saya baru ngeh ternyata ada info-info yang cukup penting di balik sebuah remote ini teman-teman. Nih, pertama kita bisa baca baterai tipe AAA 1,5 VX2. Remote ini memakai tipe baterai itu teman-teman ya, baterai model kecil ya. Nih, AA 1,5 volt, pakai 2 biji ya. Biasanya kalau misalkan baterainya remote-nya lemah nggak bisa dipencet teman-teman, ntar dikira rusak lagi remote-nya, padahal cuma baterainya. Yang berikutnya remote control tipe Yankee Bravo 1 Fanta Alpha. Jadi remote ini tipenya ini teman-teman ya. Dan beberapa remote itu kadang ada yang sifatnya universal teman-teman, jadi bisa dipakai di AC yang lainnya gitu ya. Berikutnya, don't confuse the new and worn or different battery. Saya sih nggak pinter bahasa Inggris teman-teman. Kalau dilihat di Google Translate artinya jangan bingung dengan baterai baru dan usang yang berbeda. Mungkin sih maksudnya suruh ganti kali ya kalau baterainya sudah cukup usang. Bisa jadi sih. Berikutnya, remove battery when not in use for a long time. Jadi artinya kalau bisa nih teman-teman, bagusnya itu dilepas aja remote baterainya ini jika teman-teman tidak pakai AC-nya dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Misalkan mau tinggal mudik gitu ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mudik di sini sih rekomendasinya disuruh lepas baterainya teman-teman, atau ya pokoknya dalam jangka waktu lama lah gitu ya. Lanjut, kita akan baca add unit, turn off, press the mode and negative button, simulasi the derajat Celcius ke Fahrenheit will be saved. Jadi artinya gini teman-teman, untuk mengganti ini derajat Celcius, teman-teman ke Fahrenheit ya, teman-teman bisa tekan mode dan juga negatif secara bersamaan. Namun dalam kondisi unitnya mati teman-teman ya, AC-nya mati. Sekarang kita coba bareng ya. Tuh. Nih, buat teman-teman yang sering tanya nih, Mas, gimana caranya merubah derajat Celcius ke Fahrenheit? Gitu caranya teman-teman. Gampang aja, mode plus negatif. Balikinnya juga sama. Sekarang kita coba mode plus positif. Apa ya terjadi? Nggak terjadi apa-apa teman-teman. Jadi mode plus negatif gitu teman-teman ya. Jadi udah ada keterangannya teman-teman. Lanjut, kita akan lihat tekan positif dan negatif tombol simulasi start or stop keyboard locking. Nah, ini juga nih teman-teman, di sini hal yang penting itu teman-teman sering nanya, kalau misalkan Mas tombol sering muncul tombol ini nih, tombol gembok
Dan ini nggak bisa dipencet sama sekali. Ini sih artinya mode G-lock ya sebenarnya. Di sini kan juga udah ada keterangannya nih. Press positif dan negatif button simulasi all start or stop keyboard locking terkunci lah. Jadi tinggal bukanya ini aja teman-teman, bareng-bareng positif dan negatif secara bersamaan. Tuh kan, tuh bareng-bareng ya, tek gitu. Kalau ini dalam kondisi AC nyala pun ini bisa teman-teman. Jadi nggak harus unitnya mati ya kalau G-lock ini. Tuh, biasanya sering dimainin anak-anak nih remote-nya, maka dari itu biar nggak terlalu berubah settingannya di lock aja teman-teman. Nah, jadi informasi ini sudah cukup lengkap ya di sini, yang teman-teman sering tanyakan juga, dan saya juga udah sering bikin videonya teman-teman. Cara merubah derajat Celcius ke Fahrenheit, cara membuka kunci di remote AC, ya kayak gitu teman-teman. Di sini pun ada, tuh kan, asik ya. Dan sedikit info nih teman-teman, setting suhu yang dingin dan irit hemat listrik begini caranya. Saya selalu infokan ini di setiap video-video saya ya. Jadi teman-teman bisa tekan, hidupkan dulu AC-nya, on off, terus teman-teman set mode. Ini ada beberapa mode ya. Modenya pilih mode cool, fan nomor 1 aja teman-teman. Jika teman-teman ngerasa hawanya itu panas, bisa teman-teman tambahkan untuk fannya. Tekan ini ya. Fan itu kecepatan kipas di indoor teman-teman ya. Jadi anginnya itu kecepatannya akan seberapa, itu artinya teman-teman. Saya sih sering fan nomor 1 atau nomor 2. Nih, nomor 2 misalkan. Nah, terus kan kita set suhunya nih, suhunya mau berapa. Logikanya gini teman-teman. Semakin suhunya kecil, di sini kan semakin dingin ya artinya ya. 16, 17, 18 derajat Celcius berarti dingin banget. Artinya kinerja sebuah AC itu atau kinerja sebuah kompresor AC, dia perputarannya akan semakin kencang teman-teman. Ini berlaku untuk AC yang ini ya, yang low watt ataupun standar ya, bukan untuk tipe kompresor inverter ya. Jadi kalau untuk AC inverter beda cara kerjanya teman-teman. Lanjut, maka kalau kompresornya kerjanya kencang banget, maka bisa dipastikan konsumsi listriknya itu akan kencang juga teman-teman. Putaran listriknya itu akan nyedotnya banyak banget. Nah, beda dengan suhu segini nih, standar 24, 25, 26 atau 23, 24, 25, 26. Itu maka kinerja AC itu akan standar aja teman-teman. Jadi nggak terlalu berat gitu ya. Ibaratnya itu kalau kuda itu ya dipecut suruh lari kenceng gitu. Ya capek kan. Gitu teman-teman logikanya ya. Dan ada yang bilang, Mas ntar kalau outdoornya mati hidup itu cepat rusak dong. Enggak juga dong. Kalau misalkan saya sering nih set suhu 27 sampai 28 dan outdoornya memang sering mati. Malam pun kadang kalau 26 itu outdoornya mati tek gitu ya. Jadi dia kayak mutus arus gitu. AC saya udah hampir 3 tahun aman-aman aja teman-teman. Terakhir dicuci itu bener-bener dingin banget. Dan pastikan selalu perawatannya terjaga ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Ditunggu video berikutnya dari channel Rumah Abi. Rumah Abi itu channel saya yang membahas tentang rumah teman-teman. Nih channelnya. Namun untuk yang ini channel Mas Yunas ya, bahasnya tentang AC. Ya udah, semoga puasa teman-teman lancar, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Winas. Pada video kali ini sedikit saya ingin berbagi informasi lagi